Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini kita akan terus bahas kasus Subang setelah kemarin kita mendapatkan berita duka, yaitu telah meninggalnya Bapak Edi Soekarno, purnawirawan polisi, di mana beliau mengalami musibah yaitu kecelakaan. Dan ini memang menarik sekali. Kenapa? Karena memang sebelumnya bahwa memang Pak Edi yang rencananya akan ada pemeriksaan masalah apa-apa yang dia sampaikan sebelumnya di fakta persidangan beliau di di BAP. Nah, untuk itu sekiranya kita tetap mendoakan bahwa Bapak Edi Soekarno semoga dalam husnul khotimah, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita suarakan terus kasus Subang, jangan sampai tanah padam. Apapun isu di belakang sana, kita tetap lurus dan tetap suarakan kasus Subang. 3 poin yang tetap kita tunggu adalah masalah obstruction of justice atau OOJ, kemudian yayasan, juga masalah sekolah, dan juga status MA. Ini yang kita tunggu-tunggu selama ini. Ada informasi yang saya dapatkan bahwa adanya pengakuan dari calon tersangka. Nah, ini menarik ya. Kalau saya memakai judul pagi ini adalah adanya pengakuan dari calon tersangka, baik itu di obstruction of justice ataupun di sekolah atau yayasan. Saya mengatakannya sekolah yayasan, tidak hanya yayasan, karena kalau saya ngomong yayasan pasti aja ada yang teriak-teriak. Jadi saya mengatakan bahwa sekolah atau yayasan. Adanya pengakuan dari calon tersangka obstruction of justice dan sekolah atau yayasan. Masalah obstruction of justice, dan kita dapat info bahwa sudah ada 6 orang diperiksa, 2 orang diperiksa di Polda Jabar dan 4 orang diperiksa di Mabes Polri terkait masalah obstruction of justice. Untuk itu ini adalah sebuah informasi yang sangat bagus, di mana berarti pihak kepolisian baik itu Polda Jabar yang juga didukung dan support oleh Mabes Polri sekiranya akan menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Karena dari apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan berdampak merembetnya, dan akan merembet bukan hanya kepada sebagai seorang tersangka, tetapi juga merembet kepada hal-hal sisi lain daripada kasus Subang, yaitu apa? Akan merembet kepada siapa-siapa saja sih orang yang punya peran, mungkin bisa dikatakan sebagai, kalau ada katakan perintangan. Kalau kita lihat obstruction of justice adalah perintangan terhadap proses penyelidikan. Mungkin juga akan ada yang namanya perintangan terhadap proses skenario. Bisa saja kalau saya ciptakan atau asumsinya seperti itu ya. Perintangan terhadap proses. Nah, proses daripada peran skenario dan lain sebagainya. Maka di sanalah peran-peran yang di belakang akan mungkin saja nanti ke depannya akan terbongkar, dan akan muncul siapa-siapa saja yang punya peran-peran di kasus Subang ini. Kita yakini bahwa pihak kepolisian, mungkin saja pihak kepolisian juga bisa saja bekerja sama ya dalam proses penyelidikannya, bisa saja bekerja sama dengan instansi-instansi yang punya kepedulian terhadap suatu kasus. Maka kita ketahui bahwa sistem daripada penyelidikan, sistem daripada proses pengintaian, maka jelas masing-masing punya kriteria, masing-masing punya kemampuan yang berbeda ya, jelas itu. Karena ada tingkatan-tingkatan atau level-level, maka proses-proses dalam pengintaian, dalam penyelidikan, maka ini
akan lebih bersinergi jika memang ada suatu kekuatan yang dikolaborasi, suatu kekuatan yang bersama-sama, sehingga sekali lagi bahwa memang kasus Subang ini memang perlu perhatian khusus dan perlu perhatian yang sangat mendalam. Maka diciptakan ada suatu kolaborasi dalam proses penyelidikan atau pengintaian. Dan tentunya proses itu sekarang sudah mulai begitu masif dan kemungkinan bahwa ke depan akan ada diduga ada kemungkinan bahwa akan ada tersangka-sangka di mana adanya pengakuan dari para calon-calon tersangka, dan pastinya juga akan merembet kepada siapa-siapa juga orang yang ikut berperan di balik ini semua, orang-orang yang ikut terus membuat suasana atmosfer dari kasus Subang ini menjadi panas, menjadi kacau dan lain sebagainya. 3 tahun dibuat bingung, dibuat capek para penyidik, maka selayaknya lah mereka yang ikut berperan, mereka harus mendapatkan imbalan yang setimpal. Karena ini adalah suatu kasus di mana penghabisan 2 nyawa orang wanita yang jelas-jelas mereka korban membutuhkan pengadilan, korban membutuhkan keadilan maksud saya. Jadi sepertinya akan dibuka selebar-lebarnya dan sampai ke akar-akarnya. Mudah-mudahan kolaborasi yang ada, ya mudah-mudahan sekali lagi bahwa instansi dari pihak kepolisian maupun dari pihak luar yang berkolaborasi kita dukung dan kita support ya. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan dalam waktu dekat, mudah-mudahan sekali lagi ada calon-calon tersangka baru, di mana di sana ada pengakuan dari calon-calon tersangka baru. Efek domino akan terlihat nanti ya, efek domino akan terlihat nanti. Kenapa si ini begini, kenapa si itu begitu, kenapa mereka begini, maka kenapa mereka begitu, kenapa mereka melakukan begitu, nanti akan terbuka semuanya. Jelas bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, dan jelas bahwa masing-masing mereka yang berperan, ya sekali lagi mereka yang berperan untuk menghentikan kasus Subang, untuk menghentikan proses-proses penyelidikan, untuk mengelabui, memburamkan kasus Subang, maka peran-peran itu lambat laun nanti akan muncul ke permukaan dan tentu kita akan dikagetkan oleh nanti. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Yang jelas bahwa kita support terus Polda Jabar, kita support juga Mabes Polri, sehingga 2 kekuatan ini akan membongkar semuanya. Dan satu lagi kekuatan yang di luar itu, ada suatu kekuatan yang luar biasa, mudah-mudahan bisa membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Adanya pengakuan dari calon-calon tersangka ini yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.